Sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan masuk dalam kategori 100 besar perguruan tinggi Islam terbaik di dunia, versi Unirank dan satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa UMI adalah perguruan tinggi bereputasi yang diakui secara nasional maupun internasional. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Kiprah Universitas Muslim Indonesia sebagai universitas muslim swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan PTS terbaik se-Sulawesi wilayah LL Dikti 9 dengan ciri keislaman dan keindonesiaan senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme dalam melahirkan sumber daya ulul albab. UMI sebagai lembaga pendidikan dan dakwah telah mengukir deretan karya dan prestasi untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai SDM yang mampu berdaya saing di era global, memiliki karakter moral dan karakter kinerja dengan 4 kompetensi: berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kerjasama sesuai dengan visi, melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. UMI terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas mutu dan terus bertransformasi menjadi kampus bereputasi dalam level nasional maupun internasional. Pencapaian demi pencapaian signifikan yang telah diperoleh bahkan dari 4.674 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, UMI berada pada peringkat 64 berdasarkan Kemendikbud tahun 2020. UMI juga menempati peringkat 79 perguruan tinggi berbasis layanan website dan PTS ranking teratas di Indonesia Timur. Dalam bidang sains, UMI tidak kalah canggih dengan universitas ternama besar lainnya. Torehan prestasi inilah yang kemudian mengantarkan UMI menempati ranking ke-69 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA. UMI saat ini membina 13 fakultas dan program pascasarjana. Dengan 57 program studi, 22 program studi telah terakreditasi A dan menyiapkan akreditasi internasional dengan kurikulum berbasis Outcomes Based Education atau OBE. UMI melaksanakan metode belajar e-learning berbasis Learning Management System atau LMS dengan kalam UMI kalam.umi.ac.id. Pencapaian ke arah pengelolaan yang semakin baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia. UMI diperkuat dengan sumber daya manusia yang potensial sebanyak 1.563 dengan rincian 946 tenaga pendidik dan 617 tenaga kependidikan. UMI memiliki guru besar sebanyak 51 orang. PTS penyumbang guru besar terbanyak untuk perguruan tinggi swasta dalam lingkup LL Dikti wilayah 9 Sulawesi. UMI membina mahasiswa 2.166 yang berasal dari seluruh pelosok daerah di Indonesia dan di luar negeri. Mahasiswa UMI mencatat sederet prestasi baik lokal, nasional maupun internasional. UMI juga memiliki berbagai wadah kemahasiswaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan penalaran jiwa kreativitas, minat bakat, dan entrepreneurship. Alumni UMI saat ini mencapai 108.660 orang. Mereka telah berkarya di beragam sektor dalam maupun di luar negeri. Dalam proses mengajar di UMI ditunjang dengan sarana dan prasarana. UMI memiliki gedung perkuliahan yang cukup representatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan akademik dan layanan administrasi bagi seluruh unit dan dilengkapi berbagai fasilitas pembelajaran seperti laboratorium terpadu, perpustakaan berlantai 3 dikelola secara profesional dengan program sistem informasi perpustakaan berbasis integritas Set Information.
Mahasiswa UMI disambut dengan pesantren kilat sebagai pengganti ospek dan dilanjutkan program pendidikan karakter berbasis pesantren dengan pencerahan kolbu sebagai program unggulan UMI dalam membina karakter mahasiswa yang mengintegrasikan kuliah pencerdasan intelektual dengan kuliah pencerdasan spiritual yang dipusatkan di pesantren unggulan mahasiswa UMI Dahrul Mulisim pada Lampe di Kabupaten Pangkep dengan memondohkan mahasiswa-mahasiswi baru selama 1 bulan. Selamat datang di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Sejak tahun 1987 hingga saat ini, telah melahirkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik swasta maupun pemerintah. Fakultas Pertanian terdiri dari 2 program studi, yakni Prodi Agroteknologi dan Prodi Agribisnis. Kedua program studi ini telah teragreditasi A BAN PT sejak tahun 2017 dengan berbagai fasilitas perkuliahan dan laboratorium yang dimiliki, membuat Fakultas Pertanian UMI menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi Anda untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ayo, segera bergabung menjadi mahasiswa baru di Fakultas Pertanian UMI dan jadilah bagian demi pertanian Indonesia yang lebih baik. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daif Farkasi dari Universitas Muslim Indonesia Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis dari kelas A2 Agribisnis dengan nomor stambuk 083 202 10086. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dari praktik lapangan daring mata kuliah gizi pangan dan pertanian. Dari hasil wawancara saya terhadap seorang petani sekaligus ibu rumah tangga yang bernama Ibu Maimunah yang beralamat di Desa Lawo, Dusun Jompi, Kecamatan Berau, Kabupaten Luwu Timur. Praktik lapang identifikasi pola konsumsi pangan keluarga petani di Desa Lawo, Kecamatan Berau, Kabupaten Luwu Timur dengan nama responden Ibu Siti Maimunah. Alamat Lawo, Dusun Jompi. Yang mewawancarai saya sendiri dengan nama Muhammad Daif Farkasi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Identitas responden. Umur responden 62 tahun, pendidikan tamat SD. Nama kepala keluarga Saing, umur kepala keluarga 58 tahun. Pendidikan kepala keluarga tamat SD. Pekerjaan pokok kepala keluarga yaitu petani. Pendapatan rumah tangga 7 juta per musimnya. Pola konsumsi pangan anggota keluarga. Pada pagi hari, Ibu Maimunah memakan beras atau nasi sebanyak kurang lebih 1 liter, ditambah dengan sayur kangkung secukupnya dan telur dadar 3 butir. Dan pada siang hari, Ibu Maimunah memakan beras atau nasi kurang lebih 1 liter, ditambah sayur kangkung secukupnya dan ikan 20.000. Dan pada sore hari, keluarga Ibu Maimunah memakan cemilan berupa kue atau gorengan seperti pisang goreng dan ditambah dengan kopi atau teh. Dan pada malam hari, keluarga Ibu Maimunah memakan beras atau nasi sebanyak kurang lebih 1 liter,
tahu dan tempe 5.000, dan ikan sisa makan siang yaitu 20.000. Stabilitas ketersediaan pangan. Keluarga dari Ibu Maimunah ini memiliki kebiasaan makan pagi atau biasa disebut dengan sarapan. Alasannya karena faktor kebiasaan dan menjadi sumber tenaga dalam beraktivitas di pagi hari. Jenis makan yang lebih dari 4 kali dikonsumsi dalam seminggu yaitu nasi goreng, tahu, tempe, telur, dan sayuran. Keluarga Ibu Maimunah ini memiliki kebiasaan makan dalam 3 kali sehari. Anggota keluarga tidak pernah merasa kekurangan dan selalu merasa cukup dengan apa yang dimakan. Anggota keluarga Ibu Maimunah juga lebih dominan menerapkan makan secara bersama-samaan dengan semua anggota keluarga, karena sudah menjadi tradisi atau turun-temurun dan lebih berasa kebersamaan dalam kekeluargaan. Anak Ibu Maimunah juga biasa jajan berupa somai atau makanan ringan seperti roti. Akses memperoleh pangan. Lahan yang digunakan Ibu Maimunah untuk bertani merupakan lahan milik sendiri yang sudah ada dari dulu, dan jenis tanaman yang diusahakan hanya berupa jagung. Ibu Maimunah memiliki ketersediaan pangan dari hasil perkebunan yang ia miliki. Untuk mendapatkan bahan pangan lainnya, Ibu Maimunah biasa membeli di kios sekitar rumah atau langsung turun ke pasar untuk membeli ketersediaan pangan. Di lingkungan Ibu Maimunah tidak lagi memiliki kebiasaan saling memberi atau bertukar bahan atau biasa disebut dengan barter, karena masyarakat sudah mengenal sistem jual beli dengan uang. Sekian hasil wawancara saya dari praktek lapang identifikasi pola konsumsi pangan keluarga petani di Desa Lawo, Dusun Jompi, Kecamatan Berau, Kabupaten Luwu Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow